Faslun fi arkanis sholati wa sunaniha. Fasal menjelaskan tentang rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnahnya. Wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Rukunnya sholat itu ada 18. Dari 18 ini yang 5 adalah rukun qauli. Artinya apa rukun qauli itu? Harus dilafalkan, minimal dirinya sendiri mendengar. Apa saja yang rukun qauli? Takbiratul ihram itu rukun qauli. Ingat, takbiratul ihram itu bukan angkat tangannya. Takbiratul ihram itu lafal Allahu Akbar. Wal Fatihah, Al-Fatihah enggak boleh cuma dibatin. Wat tasyahud alladzi ba'dahu salam, berarti tasyahud akhir. Wassalatu 'alan nabi fihi, sholawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Wat taslimatul ula, dan salam yang pertama. Salam yang pertama itu juga rukun qauli, harus dilafalkan. Enggak cuma ikut noleh, enggak bisa. Lafalkan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. 18 rukun itu apa? Yang pertama an-niyatu, niat. Kalau sholatnya sholat fardu, maka yang harus dihadirkan dalam niat ada 3 item minimal. Yang pertama, menyengaja sholat. Itu ada di footnote tuh. Qasdu fi'lis sholah, usolli. Yang kedua, ta'yinuha, disebut nama sholatnya. Yang ketiga, disebut kaunuha fardhon, bahwa sholatnya fardu. Kalau diringkas dalam bahasa Arab ya usolli fardhud duhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul maghrib. Kalau ditambah dia sebagai makmum, tambah makmuman. Direntekkan dalam hati niat ini ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Kalau sholat sunnah cukup 2. Usolli, menyengaja sholatnya, kemudian nama sholatnya. Usolli duha, usolli taraweh, usolli witir, itu cukup. Kalau sholat sunnah mutlak ya sudah, niat ingsun sholat. Sholat apa? Ya namanya sholat mutlak ya sholat. Yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Wa takbiratul ihram, takbiratul ihram dengan berbagai macam syaratnya. Tidak boleh memanjangkan a, tidak boleh memanjangkan hu, tidak boleh mentasdidkan ba, harus menggunakan bahasa Arab dan lain sebagainya. Nggak boleh diganti pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, nggak bisa. Atau hamzahnya dipanjangkan Allahu Akbar, nggak bisa, nggak boleh. Jadi Allahu Akbar. Wa qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah lengkap dengan huruf-hurufnya dan tasdid-tasdidnya. Tidak boleh ada yang ketinggalan walaupun cuma 1 huruf. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Di sini ditekankan bahwa basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Warruku, yang berikutnya rukun sholat adalah ruku. Wat tuma'ninatu fihi, tuma'ninah dalam ruku. Wal i'tidal, bangkit dari ruku, i'tidal. Wat tuma'ninatu fihi, tuma'ninah dalam i'tidal. Was sujudu, sujud.
7 anggota sujud yang harus nempel, bukan harus nempel. 7 anggota sujud adalah wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, telapak kaki. Ingat, telapak kaki boleh atau diwakili dengan butunu asobi rijlain. Kalau tadi asobi batinil kafain dari tangan itu ini, ya berarti kalau butunu asobi rijlain berarti jari-jari tapi bagian yang bawah ini loh. Jadi nggak boleh sujud menggunakan ini, ya. Kadang kan ada orang sujud tapi cuma diletakkan gini, nggak ditekuk, paham ya? Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh. Kemudian sebagai catatan, untuk dahi harus ada yang nempel ke tanah, tidak harus seluruh wajah. Jadi perempuan yang bercadar selama dahinya masih terbuka dan nempel ke lantai, sujudnya tetap sah. Wat tuma'ninatu fihi, tuma'ninah saat sujud. Wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Wat tuma'ninatu fihi, tuma'ninah dalam duduk di antara dua sujud. Wal julusul akhir, duduk terakhir. Duduk terakhir itu apa? Duduk sebelum salam. Duduknya dengan cara tawarruk. Kaki kirinya diblosokkan di bawah kaki kanan yang ditegakkan. Duduknya di atas lantai. Wat tasyahhudu fihi, membaca tasyahud dalam duduk yang terakhir, berarti tasyahud akhir. Wassalatu 'alan nabiyyi fihi, sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir. Wat taslimatul ula, salam yang pertama. Salam yang kedua bukan rukun, yang rukun salam yang pertama. Wa niyatul khuruji minas sholah, niat keluar dari sholat, selesai sholat. Tapi yang ini ghairu mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi tidak harus berniat selesai sholat. Wa tartibul arkan ala ma dzakarna, tertib mengerjakan rukun-rukun yang sudah disebutkan.